warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Siti Rohmah, NPM 102200074, Prodi Akuntansi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 6. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang wafatnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat haji wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liangku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi, dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kematian semakin dekat. Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Isnin. Di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya, dia berdiri di depan pintu rumah Rasulullah, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-salah yarhamukallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Usama bin Zaid dan tentaranya kembali ke Madinah. Sesudah salat subuh, umat Islam melihat Rasulullah berangsur sehat. Panglima Usama bin Zaid mohon diri pada Rasulullah, pergi berangkat melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah kepadanya. Setelah Nabi mengizinkan, berangkatlah Usamah ke Zuruf, tempat tentara Islam berkemah, dan sampailah Usamah di Zusuf. Ketika asik menyiapkan dan mengatur siasat perang, tiba-tiba datanglah utusan dari Madinah membawa kabar duka wafatnya Rasulullah SAW. Mendengar kabar itu, Usama menjadi bingung. Ia tak yakin akan wafatnya Nabi.
karena tadi subuh ia dan para sahabat lainnya menyaksikan sendiri kesehatan Nabi yang semakin membaik. Dan beberapa jam kemudian, seorang utusan menyampaikan bahwa Nabi telah wafat. Malaikat maut datang bertamu. Esoknya, yaitu pada Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi menemui Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tetapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka masuklah malaikat maut itu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Waalaikumsalam ya malaikat maut. Engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Malaikat maut menjawab, "Saya datang untuk berziarah sekaligus mencabut nyawa. Jika Tuhan izinkan, akan saya lakukan. Jika tidak, saya akan pulang." Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat maut, di mana engkau tinggalkan Jibril?" Jawab malaikat maut, "Saya tinggalkan dia di langit dunia." Baru saja malaikat maut selesai bicara, tiba-tiba Jibril datang, lalu duduk di samping Rasulullah. Maka bersabdalah Rasulullah, "Wahai Jibril, tidakkah engkau mengetahui bahwa ajalku telah dekat?" Jibril menjawab, "Ya, wahai kekasih Allah." Ketika sakaratul maut, ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah sedangkan Rasulullah sedang merasakan sakitnya maut?" Akhirnya, roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, memuliakannya dan mengagungkannya. Selanjutnya yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khilafah yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-Rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada zaman pra-Islam, dia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian, setelah masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah dengan nama Abdullah. Ia termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah, kira-kira tahun 573 Masehi. Ia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah, yaitu yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika ia diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segera menerimanya. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah
Setelah memerintahkan selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenang sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong dan amat sederhana. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah. Ketika menginjak remaja, ia mendapatkan kepercayaan dari suku bangsanya, Quraisy, untuk menjadi wakil dalam berbagai perundingan dengan suku-suku yang lain. Salah satu sifat yang menjadi karakter Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemberani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras, serta tidak mengenal kata ragu dalam dirinya. Dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam barisan kaum muslimin, maka mulailah Islam mendapatkan amunisi baru untuk menyusun kekuatan dalam berdakwah. Memang benar, setelah masuknya Umar ke dalam Islam, para sahabat menjadi lebih berani dengan terang-terangan berdakwah dan melakukan aktivitas keagamaan. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, Umar pun berkata kepada umatnya, "Orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Beginilah aku akan menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus." Umar menyebut dirinya sebagai khalifah khilafat Rasulullah atau pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mu'minin atau komandan orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Lu'lu'ah. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana, serta sebagian besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Utsman membangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 tahun sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembut yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun. Setelah dewasa,
Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah, masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima bait pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 36 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahnya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam memerintahnya. Pada tahun kurang lebih 65 Masehi, ibu kota pemerintah dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muhammad. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.